siaran langsung. Kedua kali udah patah juga di badan awak. Kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita sampai pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya, tak berhenti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah berikan kita nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Sampai pada sore hari ini kita dalam kondisi keadaan beriman. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga kita dapat pada sore hari ini berkunjung di rumah Ibu Sahibul Bait ini untuk melaksanakan ibadah rutin kita, membaca Yasin, melaksanakan silaturahmi dan juga belajar atau menuntut ilmu dengan mendengar tausiah agama. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau diutus Allah untuk membawa ajaran yang benar kepada kita sampai pada sore hari ini. Insyaallah ajaran-ajaran yang beliau dari Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ajarannya insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau dapat membantu kita nantinya, karena pada satu ketika nantinya tiada satu pertolongan yang dapat menolong kita, tiada satu bantuan yang dapat membantu kita. Yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang kami hormati Ibu Sahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati orang-orang tua kami, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, seluruh jemaah majelis taklim yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, pada hari ini kita ketemu lagi, yaitu adalah Muharram yang kelima ini ya Bu, pada bulan Muharram yang kelima. Jadi ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, hari ini topik ceramah kita ada ibadah. Dari segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada ibadah yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian ada dua hal yang akan kita hajatkan dan kita minta kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini, dan kita meminta dengan niat yang baik dan ikhlas, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Nah, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, ada dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan banyak ibadah yang kita kerjakan untuk melaksanakan ibadah yang mengharap kita bahwasanya diberikan Allah kepada kita ganjaran pahala kepada kita. Tapi ada dari segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu, ada dua ibadah dari segala ibadah yang sunat itu, dua yang paling besar. Kemudian ada dua hajat kita yang mengharap kita kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan Allah. Jadi hari ini ada dua ibadah yang kita kerjakan yang besar, ada dua permintaan yang kita hajatkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, dalam satu hadis dijelaskan, pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apakah yang kukerjakan dari segala ibadah itu, kata sahabat, supaya sangat mendekatkan diriku kepada Allah. Sebenarnya semua ibadah itu dekatnya kepada Allah, tapi ada yang paling dekat kepada Allah. Pahalanya besar, diri kita dekat kepada Allah. Kemudian di samping itu ditanya sahabat lagi, ya Rasulullah, bagaimanalah aku supaya senantiasa Allah mengabulkan hajatku? Apa hajatnya, kata Rasulullah? Ada dua hajatku. Yang pertama hajatku, kata sahabat, aku minta kepada Allah tatkala aku nanti sudah mati, aku minta dua hajat. Nah, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kita kembali dulu kepada dua ibadah yang kita kerjakan yang mendekatkan diri kepada Allah.
Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, salah satunya yang mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak ibadah yang kita kerjakan. Yang paling mendekatkan diri kepada Allah ada dua hal. Yang pertama katanya, selalu kita ucapkan Bu, tapi tak tahu kita banyak kali manfaatnya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu. Wa anta syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian kami hormati dan memuliakan. Coba kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bergetar. Semua tubuh kita rasanya bergetar. Betul kan Bu? Semua tubuh ini rasanya bergetar. Tapi jangan hanya diucapkan saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mata membelalak. Tidak itu dia Bu. Tapi bagaimana caranya kata Rasulullah? Disertai lidah dengan hati. Nah, ucapan itulah kata Rasulullah yang paling besar ibadahnya kepada Allah. Kemudian yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah itulah dia. Makanya ibu-ibu, kalau kita dengar orang mengucapkan itu zikir la ilaha illallah, apalagi takziah. Ada sini takziah kan Bu? La ilaha illallah, la ilaha, lama-lama tak tahu lagi tentang la ilaha illallah, tak tahu lagi. Habis. Anda di mana la ilaha illallah? Haram. Tak tahu lagi. Bukan itu kata Rasulullah yang mengatakan yang dekat diri kita kepada Allah itu tatkala kita ucapkan dengan lidah kita lalu dibarengi dengan hati. Coba ibu nanti la ilaha illallah, bergetar hati kita. Kadang-kadang sampai ke urat saraf kita rasanya. Itulah kata Rasulullah yang besar pahalanya. Dari segala ibadah-ibadah yang sunat kita itu kata Rasulullah, pahala zikir itulah yang paling besar pahalanya. Kemudian itulah yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ibadah yang lain banyak, bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak tasbih kita. Tapi tidak seperti itu. Ibu, pada satu ketika tatkala yang aras di Lauhul Mahfuz, di aras yang tinggi sana, di Lauhul Mahfuz. Itu apabila ada hamba yang mengucapkan itu la ilaha illallah, yang aras tunggu tak mau berhenti. Kata Allah, wahai yang aras, berhenti kau. Sebab aku menengok, risau kata Allah. Apa kata yang aras tadi? Aku ya Allah tidak akan mau berhenti kalau hamba kau itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak mau aku berhenti kalau orang hamba kau itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak kau ampuni segala dosa. Kata Allah, tidak ada hubungannya itu sama kau tentang pengampunan dosa aku. Kata tiang aras, kalau kau ya Allah marah aku bergoyang ini, risiko rasa sebal, ampuni lu dosa hamba kau yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Dosa yang mana kata Allah? Semua dosanya ampuni, baru aku berhenti. Iyo kata Allah, ampuni dulu. Maka diampuni Allah dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, baru tiang aras berhenti. Makanya itulah besarnya pahala orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu satu. Kemudian ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, yang kedua. Yang kedua ibu, besarnya pahala kita mengucapkan salawat. Itulah syahadat. Itu sering saya sampaikan kepada seluruh jemaah. Besarnya pahala kita mengucapkan syahadat. Ibu, ada dalam satu buku saya baca, tatkala kita habis sholat selalu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi sudahnya tadi tatkala kita sholat mengucapkannya itu syahadat tatkala di dalam sholat. Ini yang dikatakan Rasulullah ini tatkala di luar sholat. Untuk apa itu ibu selalu kita ucapkan, kita bacakan habis sholat. Begitu kita habis sholat, sebelum kita meninggalkan tempat sejadah kita ucapkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa itu selalu kita bacakan ibu tatkala kita habis sholat?
Mungkin dari habis sholat subuh menunggu ke sholat zuhur, ada tadi kalimat yang syirik dalam hati kita tanpa kita sadari. Untuk menggugurkan dosa syirik itu, itulah dia perlunya syahadatain tadi. Kemudian untuk apa itu kita bacakan habis sholat zuhur? Menunggu sholat asar kita bacakan itu, mungkin dosa kita habis zuhur ke sholat asar, ada lagi kalimat syirik. Untuk apa kita bacakan itu habis sholat asar menunggu maghrib? Habis sholat maghrib, sholat asar ke maghrib tadi mungkin ada kalimat syirik. Apalah kalimat syirik yang tanpa kita sadari? Sering kita ucapkan tapi tanpa kita sadari. Anak ibu tadi balang dari langgar motor di sana. Untung aku meneheknya. Kalau tidak ibu balang dari langgar motor lagi. Untung aku. Untung aku itu adalah kalimat syirik. Tidak ada kekuatan kita pada ketika itu, kekuatan Allah yang ada. Gerak Allahnya yang menariknya itu. Bukan kita tak punya kekuatan. Itu adalah kalimat syirik. Namanya itu syirik khaufi. Sering ibu buat itu kan sering. Untunglah tadi ku tangkap. Untung, semuanya untung. Untung. Nah, untunglah nampak ku anak ibu. Kalau tidak anak ibu itu tenggelam di kolam. Untung nampak. Kalau tidak matilah ibu, bawa mayat ibu pulang. Kalimat untung yang ada pada kita itu, di situ tidak ada kekuatan kita. Itu adalah kalimat syirik. Makanya apa gunanya kita bacakan selalu syahadat itu? Habis sholat sebelum kita meninggalkan tempat sejadah kita, itu kita bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah menggugurkan dosa syirik kita kepada Allah. Bersyahadat kita namanya syahadatain. Bukan kita padakan saja tatkala kita di waktu sholat. Nah, itulah gunanya. Baik. Ya Bu, syahadatain. Syahadatain namanya itu ya Bu. Nah, jadi itulah perlunya ibu kita ucapkan itu habis sholat. Kenapa? Karena dosa syirik itu yang tidak mengesahkan Allah, menganggap bahwa Allah itu tidak punya kekuatan. Kita anggap punya kekuatan tadi karena kita yang menangkapnya, seolah-olah kita yang punya kekuatan. Padahal tanpa dengan gerak Allah itu tidak akan bisa terjadi. Nah, itulah dia. Makanya itulah gunanya ibu. Makanya la ilaha illallah hamdan syukurulillah jazakallahu khairan. Iya Bu, terima kasih. Makanya ibu yang pertama tadi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama, pahalanya sangat besar. Kemudian ibu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam satu buku ada saya baca, ada orang yang tak pernah melaksanakan sholat. Mohon maaf ya Bu. Ada orang yang tak pernah melaksanakan sholat semasa hidupnya sejak dia 15 tahun umurnya. Dihitunglah dosanya sampai dia meninggal. Tak pernahlah dia mengucapkan syahadat. Hanya satu kali. Kapan dia ucapkannya? Tatkala dia akad nikah. Itulah disuruh oleh P3 NTR. Ya Bu, P3 NTR atau PUA disuruhlah dia mengucap doa kalimat syahadat. Seumur hidupnya itu sajalah pernah dia syahadat. Tatkala di akhirat sudah semuanya yaumil hisab, yaumil mizan, sudah semua dikumpulkanlah mana nak ke surga, mana masuk ke neraka. Lalu dia sudah di pintu neraka. Apa kata Allah malaikat? Ya Allah, si anu ini kamu masukkan ke neraka. Iya, kata Allah. Dia ini pernah mengucapkan kalimat syahadat tatkala dia akad nikah. Lalu dipertimbangkan, dimasukkan dia ke dalam surga, tapi sebentar kembali ke dalam neraka. Sampai begitulah besarnya kekuatan kalimat syahadat. Aturan dia sudah penghuni neraka, sudah di muka pintu neraka, tapi karena pernah dia mengucapkan syahadat itu karena dia mau kawin. Sekarang mau kawin itu Bu, laki-laki perempuan disuruh syahadat. Ya Bu? Nah, lalu itu saja yang diucapkan kalau dia nak kawin itu, maka ditundalah dia untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Dimasukkanlah dia ke surga, tapi sebentar kembali dia kepada api neraka. Tapi tidak pernah dia dimasukkannya bagaimana surga. Begitulah kekuatan dia itu syahadat. Makanya itulah dia yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia Bu, yuk, 2. Kemudian Ibu, apalah amalan kita yang dari yang 2 ini tadi ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian hajat kita. Apa hajat kita? Dalam satu hadis dijelaskan bahwa apa hajat kita dalam hidup ini, ada 2 hajat kita. Yang pertama hajat kita, masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari api neraka. Allahumma razuqna ya Allah jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul firdaus.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari api neraka. Makanya katanya di sana, amalan yang dua inilah akan yang membuat hajat kita dikabulkan Allah. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita, katanya ibu, syahadat itu banyak pahalanya, dan zikir itu banyak pahalanya. Kemudian Allah akan menyampaikan hajat kita, yaitu permintaan semua kita yang hadir hari ini. Permintaan kita, masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari api neraka. Betul Bu? Betul. Nah itulah dia. Makanya ibadah-ibadah sunat ini jangan kita sepele dengan ibadah sunat nih Bu. Ibadah sunat inilah yang paling banyak. Tapi yang mana ya Ibu? Ibadah sunat itu kita cari ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyampaikan hajat kita, apa permintaan kita, dan banyak pahalanya. Itu yang kita cari. Nah ada lagi ibadah-ibadah yang lain Ibu yang mendekatkan diri kita kepada Allah yang banyak pahalanya. Aduh Ibu, apalah itu Bu?